Oke, oke. Let's start. Uh, Oke, mungkin saya minta waktunya sedikit aja sih untuk share sedikit mengenai Alibaba Cloud. Kemudian dari sisi high levelnya aja, mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah pernah mendengar sebelumnya, atau mungkin pernah ikut webinar atau presentasi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa ya untuk refresh memori lagi, saya share lagi sedikit. Oke, saya mulai sedikit nih dari milestone Alibaba Group ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ya, Alibaba Group itu terbentuk di tahun 99, dibangun oleh Jack Ma dan teman-temannya di sebuah apartemen kecil ya di Hangzhou ya. Kemudian bisnisnya berkembang di 2003 ada Taobao. Ini adalah e-commerce juga ya. Di 2004 juga ada Alipay untuk memfasilitasi pembayarannya yang tadinya transaksinya secara tradisional mungkin secara cash, sekarang Alipay memfasilitasi dengan pembayaran menggunakan e-wallet ya. Di 2007 ada Alimama, 2008 ada Tmall. Nah, sepanjang tahun ini bisnis kita makin berkembang ya, makin scale up. Tadinya kita pakai private cloud, lalu kemudian di 2009 kita launch Alibaba Cloud yang juga kita apa ya namanya ya, kita jual lah keluar sebaya customer kita juga bisa pakai ya. Jadi kita pakai secara internal juga di semua bisnis unit kita, tapi kita juga apa ya encourage atau menjual keluar juga untuk dipakai oleh customer kita di luar. Di 2010 terbentuk AliExpress, di 2013 ada Logistic Channel, 2014 juga ada Financial dan seterusnya. Oke. Nah, setiap tahun mungkin suka dengar ya 11.11 Global Shopping Festival ya. Mungkin ini kurang lebih sama seperti Black Friday mungkin di Amerika dan beberapa hari shopping nasional ya di Indonesia ya. Nah, kita juga punya kalau di China itu sangat terkenal namanya 11.11 atau single day yang selalu diadakan di tanggal 11 bulan 11. Nah, kenapa saya pengen share ini sedikit? Nah, kita mulai kan di 2009 ya, yang tadinya RMV-nya itu, GMV-nya itu, gross merchandise value-nya itu sekitar 50 miliar RMB di 2009 dan terus naik di 2021 sekitar 540,3 miliar RMB ya. Jadi kenapa pengen saya showing nih di sini bahwa kenapa ini bisa naik terus, bukan hanya gross merchandise value-nya doang yang saya pengen share ya, tapi ini adalah testimoni betapa teknologi yang bermain yang kita pakai di Alibaba Cloud ini sangat advance ya, mulai dari data center yang apa ya, yang ramah lingkungan ya, lalu kita juga menggunakan teknologi AI yang inovatif, lalu kita juga menggunakan database kita yaitu PolarDB Cloud. Ini adalah native database kita ya. Kita juga menggunakan robot untuk deliver lebih dari 1 juta packages ya. Jadi kebayang ya, semua teknologi yang bermain di Double 11 Shopping Festival ini sangat advance. Oke, ini adalah infrastrukturnya Alibaba Cloud. Jadi kita sudah tersebar di 27 regions, kita sudah ada 84 zona dan sekitar 2.800 lebih CDN nodes, dan kita sudah tersebar di lebih dari 200 negara dan regions. Oke, slide ini menggambarkan market share kita ya. Tentunya kita nomor 1 ya untuk kias dan pasnya di China. Di Asia sendiri kita juga berada di nomor 1. Dan untuk di global, IAS market share kita ada di nomor 3. Nah, ini adalah overall ya dari global leader in cloud technology. Secara overall kita berada di nomor 3 ya. Tapi untuk compute, lalu kemudian storage, network, dan security, kebayang ya, security aja kita berada di nomor 1. Overall kita di nomor 3. Kita juga sudah masuk ke dalam leader di cloud database ya, yang tergambar di sebelah kanan slide saya ini di Magic Quadrant untuk 2020 yang rilis di 2021. Oke, ini adalah perbedaan Alibaba Cloud Indonesia ya. Alibaba Cloud Intelligence, mulai dari teknologi, produk, bisnis, ekosistem, kita mempunyai infrastruktur yang sangat reliable ya. Kita punya proprietary R&D, kita juga punya security dan sangat reliability juga.
Kita juga punya core technology of internet yang juga kita pakai teknologinya di dalam 11.11 Shopping Festival. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya, Alibaba Cloud itu sudah comply belum ya dengan world class security, global compliance, dan juga regional bahkan industri? Jawabannya yes, dan bisa mungkin kalau teman-teman pengen cari atau mau download bisa juga langsung aja Alibaba Cloud Trust Center ya. Buka aja, looking up aja, mungkin kalau buka browsernya bisa di-download sendiri. Secara global kita sudah memenuhi ya dari ISO 27001, 22301, bahkan fun fact-nya nih, kita Alibaba Cloud mempunyai ISO yang paling lengkap. Lalu secara regional juga kita sudah comply ya, contohnya Jerman, yaitu Trusted Cloud. Lalu kemudian secara industri adalah yang standar di Amerika seperti HIPAA dan MIPA. Juga kita sudah comply dengan PCI DSS. Lalu di Eropa sendiri standarnya untuk privacy protection itu menggunakan GDPR. Kita sudah comply juga. Kita sudah comply dengan ISO 27018, kita udah comply juga dengan EU Cloud COC, jadi banyak banget ya. Kalau teman-teman mungkin pengen Google aja, boleh juga masuk ke Alibaba Cloud Trusted Center. Oke, ini adalah sedikit produk portfolio dari Alibaba Cloud ya. Jadi banyak ya. Jadi pilar kita itu sebenarnya terbagi 3, mulai dari Alibaba dari cloud infrastructure, lalu platform, lalu kita juga sebagai software as a service. Nah, biasanya tuh teman-teman mungkin berpikir ya, mulai dari mana sih biasanya kalau saya baru mau bermain cloud? Gampang jawabannya itu mulai dari Elastic Compute. Kita punya service namanya Elastic Compute Service atau ECS, kita sudah punya auto scalingnya juga. Lalu ke Innovative Compute, mungkin yang kebutuhannya lebih higher ya. Kemudian untuk storage sendiri, seperti Object Storage Service, Block Storage, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mungkin berapa lama sih berapa lama datanya disimpan, atau apakah sering ditarik, atau frekuensinya seperti apa, itu tergantung dengan kebutuhan. Dari sisi network juga kita punya banyak banget servisnya, dari virtual private cloud, dari Express Connect, dari server slot balancer, lalu kita juga provide untuk private cloud-nya. Dari sisi database juga kita beragam ya, dari RDS MySQL, MongoDB, kita juga sudah punya PolarDB dan sebagainya. Dari sisi platform big data juga kita sudah provide dari sisi middleware, video, termasuk SMS ya, CDN kita sudah punya, IoT, application service, dan yang paling penting adalah security-nya ya. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti security-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eros ya. Jadi di sini hanya high level-nya aja, secara garis besarnya aja, ini adalah portfolio produk kita di Indonesia. Oke, ini kita sudah punya solusi lebih dari 205 industri ya, dan 37 general insurance. Kita punya beberapa vertical solution seperti general insurance, industrial solutions seperti retail, fintech, tradisional, dan juga intelligence solutions. Ini sebagai informasi aja bahwa kita adalah official partner dari Olympic Games Tokyo 2020. Apa aja sih service apa aja yang dipakai oleh Olympic Games Tokyo 2020, mulai dari OBS Cloud, ada 3D Athlete Tracking, lalu ada press conference on cloud. Saya nggak akan lebih detail karena mungkin ini nggak terlalu penting, hanya sebagai informasi aja. Oke, Alibaba Cloud itu kenapa saya bilang paling Indonesia, karena memang sudah ada di Indonesia. Nah, slide ini menggambarkan perjalanan Alibaba Cloud di Indonesia ya. Data center kita itu launch pertama kali di Februari 2018. Lalu data center kita yang kedua launch di 2019. Lalu di 2021 kita launch scrubbing center. Lalu data center kita yang ketiga ada di Juni 2021 ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nih bertanya, apa sih perbedaannya Alibaba Cloud dengan cloud provider yang lain? Gampang banget jawabannya. Kita punya 3 data center di Indonesia. Kita yang start duluan di Indonesia otomatis paling mature ya, secara produk, secara service kami yang paling mature. Lalu scrubbing center kita udah ada di Indonesia. Jadi semua traffic
itu ada di Indonesia. Kalau mungkin cloud provider yang lain, trafficnya masih dikirim ke luar negeri lalu balik lagi ke Indonesia. Jadi sangat tidak efisien ya. Nah, 3 zona ini semuanya terkoneksi dengan high bandwidth, kita juga fully redundant, low latency-nya juga sangat rendah, dan semua trafficnya itu encrypted ya. Kita data centernya tier 3 ke atas, bahkan untuk zone A itu kita sudah tier 4. Nah, kita juga antara zone A, B, dan C itu jaraknya satu dengan yang lain itu kurang lebih 30 km. Jadi kita sudah comply dengan lokal di Indonesia ya, authority requirement-nya. Oke, kita juga berada di urutan kedua ya di Indonesia market share di 2021. Next. Oke, ini based on Forrester report di WebQ1 2022 Indonesia itu fokus tuh di cloud native adoption ya. Alibaba Cloud sendiri dikonsider sebagai leader di public cloud container platform sesuai dengan Forrester ya. Alibaba Cloud di Indonesia ini sudah melakukan systematic approach dalam meng-establish 3 cloud native pillars. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah 6 tahun ya. Kita sudah punya lebih dari ribuan customer, kita punya lebih dari ratusan partner, dan juga kita sudah melakukan lebih dari 100.000 training. Slide ini menunjukkan partner ekosistem kita, mungkin saya nggak tahu detail. Kita juga punya strategic partner seperti SAP, Salesforce, VMware, Siemens, dan Deloitte. Oke, perbedaannya Alibaba Cloud dengan yang lain, value proposition-nya apa sih? Kita ada 4. Yang pertama, kita nomor 2 IaaS provider terbesar di Indonesia di tahun 2020 sesuai dengan Gartner IT Service Report. Lalu kita sudah punya lebih dari 100 produk yang available di Indonesia. Ini tidak semua cloud provider bisa memprovide 100 produk ya, mungkin karena kita start duluan, jadi otomatis kita lebih mature, produk kita lebih banyak di Indonesia yang sudah available. Kita juga punya track record yang sangat bagus ya di Indonesia ya, mulai dari sektor FSI, financial sector industry, mulai dari retail, e-commerce, media, logistik, dan juga government-nya. Kita juga punya ekosistem dan local support yang kuat. Jadi kita punya lokal tim yang berbahasa Indonesia juga dan sangat responsif secara profesional. Oke. Ini adalah service portfolio kita. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, biasanya mulai dari mana sih? Kalau saya misalnya punya enterprise ya, pengen mulai dari mana gitu ya, biasanya kita akan kasih consulting. Lalu ada managed service juga, kita dari consulting kita kasih managed service, lalu kayak kita bantu juga, biasanya partner juga bantu sistem integrasi service-nya. Kita juga nggak jualan doang sih, sebenarnya kita lebih suka juga, termasuk yang kami lakukan sekarang adalah kasih training service ya. Lalu misalnya dari teman-teman saya ada produk baru nih launching, boleh juga kita bisa ada marketing support juga. Kita bisa join peer event, seminar, dan branding exposure juga. Oke, ini adalah resource-resource yang teman-teman di sini semua bisa pakai ya. Ada dari Digital Talent Scholarship, University, Hands-on Lab, Community, lalu Certification. Untuk Certification sendiri kita mulai dari ACA, ACP, lalu ACE ya. Mungkin saya jelasin di slide selanjutnya. Oke, ini adalah internal training kita ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, aduh saya pengen dong di company saya ada workshop gitu, boleh trainer kita yang akan datang ke company bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman di sini, untuk train khusus, workshop khusus untuk perusahaan teman-teman di sini. Ya, objektifnya apa sih ya Pak? Ya pastinya untuk mendapatkan better understanding ya about cloud computing. Lalu lebih mengerti lagi tentang Alibaba Cloud dan computing technology. Benefitnya apa nih kalau misalnya saya training gitu? Yang pertama, pasti dapat sertifikat dengan harga yang sangat rendah. Lalu kita juga kasih spesial dan dedicated class ya, khusus untuk company, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu bisa juga belajar secara langsung ke expertnya ya, karena kita datang dan expert yang datang untuk training sendiri adalah yang expertnya.
Ya, biasanya itu satu topik itu 2 hari ya dilakukannya untuk trainingnya. Apa aja sih biasanya yang boleh untuk trainingnya, mulai dari cloud computing, big data misalnya, saya mau dong fokus di big data bisa juga, atau misalnya saya mau dong di security bisa, atau database. Oke, ini adalah after sales support plan kita. Mulai dari basic, plan kita ada beberapa, mulai dari basic ini gratis ya. Lalu kemudian developer, bisnis, dan enterprise. Mungkin saya nggak tahu audit di sini. Mungkin ada yang bertanya bedanya bisnis sama enterprise itu apa? Bisnis itu nggak dapat TAM ya, jadi nggak dapat technical account manager yang dedicated untuk assist teman-teman kalau misalnya hanya pakai bisnis support. Kalau enterprise mungkin untuk skala bisnis yang sangat besar, mungkin salah satunya saya kasih contoh, Tokopedia udah pakai, mereka sangat sangat terbantu dengan adanya TAM ya, atau Technical Account Manager. Oke, ini adalah customer kita di Indonesia, jadi sangat banyak ya, dari financial service, fintech, payment, retail atau internet, media, entertainment, public service, education, dan automotive and logistik. Jadi yang di sini logonya memang tidak semuanya kita tampilkan, hanya beberapa aja ya, mulai dari Astra, ada Jojonomic juga, Kredivo, Aku Laku, Investri, Tokopedia, JME, Prakerja, Kopi Kenangan juga ya. Ini adalah customer kita yang sudah onboard dengan kita dan mereka sudah tanda tangan letter of authorization ya. Jadi untuk bisa, ini salah satu branding exposure kita ya. Jadi kita akan tampilkan logonya di sini. Kalau misalnya udah onboard dengan kita dan sudah tanda tangan LOA atau letter of authorization. Nah, aku kasih sedikit aja mengenai customer kita ya, apa aja yang mereka pakai. Contohnya saya kasih Kopi Kenangan ya. Contoh Kopi Kenangan, mereka udah pakai Kubernetes kita untuk membuat untuk scale up resource mereka ya, sesuai untuk bikin traffic dan volume mereka itu agile, bukan hanya stabil tapi juga agile. Mereka juga udah pakai database kita PolarDB dan membuat transaksi mereka 6 kali lebih cepat ya ketika ada order processing-nya. Oke, lalu kemudian mereka juga punya pakai Analytic DB dan Dataworks kita untuk reporting dan analisis untuk bisnis intelligence mereka. Kartu prakerja juga sudah pakai kita, jadi mereka pakai DTS kita ya, atau data transmission service mereka untuk mengcopy data yang dari multiple resources ya, dari analitiknya. Jadi sangat mengimprove data analisis mereka per query yang tadinya 15 menit menjadi 1 menit ya. Jadi pastinya mereka sangat terbantu. Dana juga sudah pakai kita ya, bahkan sudah pakai security service kita, mulai dari WAF, anti DDoS, dan security center juga. Sama MNC atau RCT, rata-rata kebanyakan infrastrukturnya sudah di kita, termasuk CDN-nya, Apsara Live Videonya, dan cloud infrastrukturnya sudah onboard dengan kita. Investri juga, ini adalah P2P lending, sudah pakai PolarDB kita untuk database-nya, juga Kubernetes kita ya, bahkan untuk platform big datanya juga sudah pakai kita. Astra juga sama, mereka mau launch Moxa application waktu itu dan mereka decide untuk running on top of Alibaba. Garuda Indonesia juga sama ya, sudah pakai kita, mereka migrate 85 VM dan 3 database dalam kurun waktu 2 minggu. Waktu itu dilaksanakan pada saat COVID-19 lockdown ya, masih berjalan, dan akhirnya Garuda Indonesia berhasil mengurangi latensi mereka hampir 20%. Jadi ini sangat-sangat membantu buat mereka. Oke, sampai segini aja presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, thank you Kak Natalia. So, mungkin saya mau highlight beberapa ya, terutama yang in Indonesia, for Indonesia nih, untuk Alibaba Cloud. Jadi kita sudah ada di Indonesia, supaya kita orang-orang Indonesia ini bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Dan kita juga sudah punya, ada more than 100 products in Indonesia, termasuk nih Kopi Kenangan nih. Kalau suka ngopi gitu, pasti sudah tahu namanya Kopi Kenangan. Terus ada juga Kartu Prakerja, Dana, Tokopedia, MNC, dan lain-lainnya. Oke, awesome. Oh ya, mengingatkan juga untuk
if you have any questions, please drop your questions to the Q&A tab. Nanti kalau di sesi Q&A kami bisa bantu untuk jawabnya gitu. Oke, without further ado, kita akan move on ke agenda kita selanjutnya dengan topik lindungi bisnis e-commerce Anda dari serangan virtual web yang akan disampaikan oleh Pak Eros nih. Oke, Pak Eros, are you ready? I'm ready, Aaron. Oke, the floor is yours. Oke, thank you, Aaron. Halo, teman-teman. Ini screen saya kelihatan ya. Jadi tadi Mbak Natalia udah nyampein apa itu Alibaba, bisnisnya dari mana, terus produknya apa-apa aja, terus tadi case-nya. Teman-teman tadi lihat ada prakerja, kopi kenangan, dana. Tapi yang teman-teman mungkin belum sadar, kalau e-commerce juga banyak. Salah satunya adalah Tokopedia, Lazada, gitu ya. Dan yang nggak lain lagi adalah Alibaba.com itu sendiri ya, Taobao, ada juga AliExpress. Itu adalah Alibaba Cloud itu lahir dari platform e-commerce. Ya, Alibaba itu lahir dari platform e-commerce. Jadi Alibaba Cloud lah yang mensupport atau menjadi backbone dari infrastrukturnya ya e-commerce ini. Di sini saya akan bahas biasanya kalau ada e-commerce saya bahas 3 topik ya, traffic, security, sama data analytics. Tapi mungkin di siang hari ini saya hanya berfokus cuma 2 ini aja. Ya, traffic dan security gitu ya. Bagaimana cara produknya kita itu bisa mensupport traffic e-commerce, lalu bagaimana mengamankannya. Nah, dari segi traffic ya, teman-teman mungkin tahu Double 11 itu sama kayak 99, 10, 11, 11 ini adalah yang pertama kali itu Alibaba.com buat gitu. Itu untuk mengantisipasi untuk merayakan single day. Ya, jadi orang-orang yang jomblo itu biar mereka bahagia juga dibuat single day namanya 11-11. Tapi sampai sekarang ke bawah merupakan salah satu global shopping festival yang paling besar di dunia. Teman-teman bisa lihat revenue generate ya. Ini termasuk yang paling besar di dunia termasuk pada tahun 2021 kemarin. Ini ya hari ini single day ini itu di host semua itu di Alibaba Cloud. Ya, kita menggunakan Green Data Center-nya. Kita juga menggunakan produk database-nya kita yang bisa scaling ya dan yang bisa mengakomodir ya peak TPS record. Jadi pada saat single day kemarin kita yang 2021 kita achieve 580.000 query per detiknya. 580.000 klik per detiknya. Itu cuma dari checkout aja, belum dari yang ada browsing katalog dan lain sebagainya, ada yang chat gitu ya. Itu semuanya dijalankan di atas Alibaba Cloud ya, dengan kita menggunakan compute power-nya. Dan pada hari itu juga itu kita menjalankan lebih dari 1 juta kontainer. Ya, kalau teman-teman sering dengar istilah microservice itu biasanya jalan di kontainer. Di hari ini kita menjalankan lebih dari 1 juta kontainer ya di hari ini aja. Nah, jadi memang kita core-nya kita memang dari e-commerce gitu ya. Dari Alibaba Cloud yang menopangnya. Nah, apa aja ya sih yang digunakan ya pada saat event Global Fashion Festival ini ataupun e-commerce ini? Ya, ini dia portfolionya. Mungkin kita nggak akan bahas semua. Ya, mungkin kita nggak akan bahas semua. Tapi yang saya mau fokuskan adalah kita menggunakan teknologi kontainernya kita dan juga kita menggunakan teknologi database-nya kita. Didukung dengan berbagai macam fitur seperti monitoring, observation, alerting, dan juga kemampuan stack-nya kita untuk mengadopsi ataupun mensupport DevOps gitu ya. Nah, ngomongin soal kontainer, tadi kan teman-teman lihat gimana kita bisa menjalankan 1 juta kontainer itu karena kemajuran dari platform kontainer Alibaba Cloud itu sendiri. Di mana teman-teman bisa dilihat sini kita termasuk leader ya di kontainer teknologi Alibaba Cloud gitu. Pada saat ini cuma ada 2 cloud provider yang ada yang menjadi leader, Alibaba Cloud salah satunya, dan kita sudah terus-menerus ya menggunakan teknologi ini nggak hanya di background di customer-nya kita, tapi juga di bisnis grupnya Alibaba Cloud seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin masalah load ya, teman-teman kan tahu kalau nama e-commerce pasti kita kepikiran website-nya. Kalau gitu kan. Website itu sebenarnya itu di hostingnya di VM juga ataupun di kontainer juga gitu. Bagaimana kemampuan ya aplikasi kita ini bisa men-scaling dan juga database bisa scaling itu yang kita terapkan ya di case e-commerce kita pun di single day-nya kita 11-11. Jadi kemampuan sebuah application yang jadi host entah itu di VM ataupun di container untuk scaling dan juga kemampuan database untuk scaling. Ini semua terjadi secara otomatis. Nah, yang kalau kita ngomongin masalah application, pada umumnya sih sekarang orang sudah pakai container ya. Udah jarang orang yang pakai VM. Kalau ada pakai VM itu beberapa karena
kontainer itu mempunyai kemampuan dan juga memang sudah didesain untuk scaling dengan cepat. Itu makanya hampir semua sekarang e-commerce yang kita tahu itu udah pasti pakai kontainer semua sih, gitu. Dan teman-teman bisa dilihat sini kemampuan dari platform kontainer Alibaba. Ya, dia bisa men-scaling 500 pot dalam waktu 30 detik kalau dia dalam mode serverless. Ya. Dia bisa men-scaling 500 node dalam waktu 90 detik kalau dia dalam mode Swift. Jadi bayangkan, ada sebuah VM itu di scaling sampai 500 buah, 500 biji itu dalam waktu 90 detik. Ya. Atau kontainer, 500 kontainer dalam waktu 30 detik. Gitu. Jadi itu kemampuan scaling yang cukup proven ya. Apalagi teman-teman sudah lihat, kita sudah lakukan itu di 11-11-nya kita. Gitu. Jadi itu merupakan cara kita untuk mensupport dan men-serve demand, traffic ataupun request dari user itu akan di-serve dari computing, entah itu jalan di VM atau container dalam hal ini. Alibaba Cloud Container Service dan portfolio yang mensupportnya dengan kemampuan extreme electricity-nya. Seperti itu. Jadi ini salah satu yang kita gunakan untuk mensupport traffic. Lalu, kenapa kita juga sangat rely ke sini? Karena kemampuan platform kontainernya kita itu bukan hanya untuk men-scaling kontainer ya, yang dimana jalan di dalam pod, tapi juga untuk men-scaling worker node-nya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah Kubernetes, itu merupakan salah satu container orchestration digunakan oleh Alibaba.com ataupun e-commerce yang dari customer kita, gitu ya, menggunakan Kubernetes. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk men-scaling kontainer yang ada di dalam pod, entah itu horizontal ataupun vertikal. Vertikal itu speknya digedein, horizontal itu VM-nya, kontainernya dibanyakin. Ini yang paling sangat mumpuni nih. Selain men-scaling kontainer, dia juga bisa men-scaling worker-nya. Jadi kebayangkan, scaling-nya kontainer sudah terpenuhi, worker-nya juga sudah terpenuhi. Itu makanya sangat proven elastic scaling-nya kita. Selainnya itu, tadi kita sudah ngomong juga masalah kontainer ataupun VM yang di-scalingkan. Bagaimana dengan database? Alibaba Cloud juga mempunyai sebuah produk yang dibuild oleh Alibaba Cloud sendiri, itu namanya PolarDB. Di PolarDB ini kita juga bisa scaling database-nya. Ya, karena kenapa? PolarDB ini adalah sebuah konsep database yang sudah dipisahkan antara compute layer sama storage layer-nya. Biasanya kalau kita menggunakan sebuah database, ya ada master, ada slave, masternya 100 GB, slave-nya juga pasti 100 GB. Dan yang diakses hanya masternya aja, slave-nya hanya untuk standby gitu ya. Kalau kita mau buat lagi slave-nya, kita mesti copy semua yang ada di master ke slave. Jadi kebayangkan ngopi data yang besar gitu, gimana nge-scalingnya susah. Tapi kalau dengan menggunakan PolarDB, karena dia sudah menggunakan teknologi RDMA untuk storage-nya ini satu aja, compute-nya yang diperbanyak. Ya, jadi itu yang kita gunakan juga untuk mensupport event W11-nya kita, ataupun e-commerce-nya kita, di Elasticity. Jadi dia sudah dikoppel, dia bisa support sampai 100 terabyte storage-nya, dan elastic dalam 5 menit. Dia bisa scale up sampai ke 30 CPU, ataupun scale out dari 2 node ke 4 node. Gitu. Itu cukup cepat. Dan produk kita juga kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL, dan highly kompatibel dengan Oracle juga. Jadi ini yang digunakan, database yang digunakan untuk mensupport load yang ada di kontainer ataupun di VM itu. Jadi teman-teman sudah lihat traffic diserve oleh kontainer ataupun VM, di mana mereka bisa scaling dengan otomatis tanpa harus kita create, harus kita lakukan manual, otomatis. Request-nya gede, kontainernya banyak, kalau kecil ya kecil. Bayangin 1 juta kontainer kita kerjakan kemarin pada saat Double 11 event. Lalu kita juga bisa men-scaling database-nya, karena kan aplikasi akan manggil database juga harus bisa scaling. Aplikasi scaling, database scaling dengan menggunakan PolarDB ini. Nah, tadi itu cara kita untuk menghandle traffic, ya, traffic. Load-nya itu dari VM atau kontainer, database-nya dengan menggunakan PolarDB. Nah, lalu sekarang kita masuk ke fokusnya kita pada siang hari ini, yaitu security. Ya. Kalau kita sebagai seorang yang ngejual barang, apalagi kita buka website-nya kita buka website, kita expose ke publik, itu kita sudah pasti terjadi serangan di kita. Bukan karena kita itu punya musuh atau memang kita produk itu nggak disukai orang atau gimana, enggak. Ya. Attacker di luar sana akan selalu aktif dan proaktif untuk mencari vulnerability ya di website-website yang diekspos ke publik. Jadi dengan kita expose website kita itu sudah kita pasti expect ataupun mengharapkan serangan juga terjadi sama kita. Itu udah pasti. Nggak ada yang lepas dari situ. Tinggal tunggu waktunya aja dia diserang atau nggak nantinya gitu. Apalagi kalau
website e-commerce kita makin lama makin populer, itu sudah pasti mengundang banyak attacker. Ini terbukti di event Double 11 kita 2020 kemarin. Ya. Pada saat ini kita lakukan event ya, 11/11/2020, kita menerima attack dari 154 negara. Ini hampir semua negara ya, meng-attack websitenya. Lebih dari 5.000 serangan DDoS. Ya, DDoS itu kan seringan volumetric attack. Ini sangat primitif, tapi sangat dahsyat efeknya. Itu yang membuat dia bahaya gitu ya. Dia mudah dilakukan, tapi efeknya itu sangat lumayan gitu. Jadi 5.000 serangan DDoS. Satu kali serangan DDoS itu bisa membawa volumetric attack yang sangat besar jumlahnya dan lebih dari 10 miliar web attack. Nah, kita buka sama kayak kita ngebuka jualan, itu pasti kita akan kita harus standby dan siap kalau ada pencuri masuk ataupun orang-orang nggak bertanggung jawab mau masuk. Sama kalau kita mau buka e-commerce gitu. Ini yang terjadi ya, ini pengalaman kita. Bagaimana cara Alibaba Cloud ya mengamankan single ini ataupun e-commerce-nya itu dengan menggunakan produk security-nya kita. Ya, kita punya beberapa produk ya. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya mau mengingatkan, namanya security itu adalah share responsibility antara si user ataupun customer dan cloud provider. Dalam hal ini Alibaba Cloud. Jadi ada memang hal-hal yang memang di provide dan di manage dan di maintain oleh Alibaba Cloud ya, dari mulai cloud produknya, virtualisasi-nya, hardware-nya, keamanan data center-nya. Tadi kan Mbak Natalia sudah sempat bilang, kalau kita sudah ada di Indonesia, dia tier 3+, ada keamanannya, ada CCTV, ada kaca anti peluru, itu semua di-handle oleh Alibaba. Tapi ada juga hal-hal yang harus di-handle oleh customer. Apa itu? Keamanan bisnisnya, keamanan aplikasi, keamanan data, dan keamanan infrastruktur. Tapi Alibaba Cloud tidak membiarkan customer jalan sendiri. Itu makanya kita punya product security dan juga kita punya best practice. Ya. Ini adalah kemampuan yang dipunyai oleh Alibaba Cloud untuk mengamankan workload-nya customer. Pada dasarnya, pada saat kita membuka e-commerce ataupun aplikasi apapun itu, biasanya kan dia akan mau jalan di sebuah, tadi saya bilang, di sebuah server ataupun kontainer ataupun VM dan di-serve oleh database gitu ya. Ataupun ya mungkin kita punya static object ataupun kita punya server Redis, server queuing, server messaging gitu dan segala macamnya. Ini kita protect oleh produk-produk security yang Alibaba Cloud. Ada identity, infrastruktur security, data security, dan juga business security gitu. Di hari ini saya akan fokus ke 3 ini. Karena ini yang paling esensial yang mungkin kita harus punya ketika kita membuka e-commerce ataupun melakukan website ya yang dikunjungi oleh banyak orang. 3 hal ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama anti DDoS ya. Anti DDoS ini merupakan sebuah produk yang diberikan oleh Alibaba Cloud untuk memitigasi serangan DDoS. Baik yang terjadi di layer 3, layer 4, ataupun serangan DDoS yang ada di layer 7 seperti HTTP flooding. Ya, jadi ini yang kita pakai yang pertama produknya. Dia dipakai di depan untuk melindungi origin-nya. Origin itu di mana aja bisa. Bisa di Alibaba Cloud, origin itu server. Ya, backend, aplikasi. Bisa di hosting di Alibaba Cloud, bisa di hosting di data center-nya teman-teman, ataupun bisa di cloud lain. Jadi ini server-server yang dipakai backend-nya, di depannya ada antivirus Alibaba. Lalu antivirus akan serving user. Nah, di Alibaba Cloud sendiri itu ada 3 jenis anti DDoS. Yang pertama Origin, ini yang dipakai di China. Premium, ini yang internasional, non-China, dan juga Game Shield. Ini adalah anti DDoS yang memang dia memang didesain dan dibangun spesifik untuk gaming application. Ya. Tapi biasanya kalau e-commerce ataupun kayak fintech itu ataupun banking itu biasanya menggunakan anti DDoS premium seperti itu. Salah satu yang bisa saya sebutkan sini adalah bank yang sudah menggunakan adalah Bank BJB. Kalau aplikasi fintech yang sudah menggunakan itu adalah Dana, ya sudah menggunakan anti DDoS kita. Ada juga e-commerce tapi saya belum bisa sebutkan namanya karena kita belum ada LOA-nya gitu. Termasuk Lazada juga sudah menggunakan anti DDoS kita. Gitu. Jadi anti DDoS premium digunakan untuk mengamankan workload di luar dari China. Bagaimana caranya kita bekerja ya? Jadi bayangkan ya, kalau misalnya servernya ada di Alibaba Cloud, kalau memang traffic-nya itu traffic normal ya langsung saja ya. Dia langsung dari user langsung ke origin gitu. Ke servernya, ke backend-nya. Tapi ketika kita mendeteksi ada serangan DDoS, dia akan dialihkan dulu ke sini ke scrubbing center-nya Alibaba Cloud baru dimasukin ke server origin. Ingat teman-teman, satu-satunya cloud provider yang punya scrubbing center di Indonesia itu baru Alibaba Cloud.
ada dua yang punya scrubbing center. Yang satu Imperva. Imperva kan bukan cloud provider. Yang kedua ada Alibaba Cloud. Jadi baru kita. Ya. Jadi dia akan dialihkan ke scrubbing centernya dulu. Nah, kalau misalnya kita pakai cloud lain ataupun kita melindungi workload yang ada di on-premise, dia akan dimasukkan ke scrubbing centernya kita. Lalu dari scrubbing center akan diinjek kembali trafficnya ke ISP, partner backbone kita, baru ke origin teman-teman. Gitu. Baik itu yang ada di cloud lain ataupun yang ada di on-premise. Seperti itu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Normal traffic langsung dia detect di DOS, sharing dulu di scrubbing center. Sesederhana itu aja. Gitu. Dan cara pengaplikasian itu mudah, ya. Cukup kita, misalnya ini kan ada IP public ataupun domain public, cukup diberikan ke anti DDoS, nanti anti DDoS akan memberikan CNAME akan dimasukkan ke DNS provider, udah selesai. Jadi kita nggak perlu mengubah kode, mengubah routernya kita segala macam nggak perlu. Ya cukup kasih tahu ke DDoS, nanti DDoS akan kasih tahu CNAME bind ke DNS, selesai untuk implementasinya. Nah, jadi kita sudah ada di Indonesia dan teman-teman bisa lihat selain Indonesia ada Malaysia dan Singapura. Southeast Asia country sudah ada 3 scrubbing center. Apa ini kelebihannya? Ini menunjukkan fokusnya Alibaba Cloud ya untuk mendukung bisnis di Indonesia. Itu makanya kita bangun scrubbing center dedicated di Indonesia. Dan kalau namanya sudah punya scrubbing center itu di Indonesia itu near source cleansing. Artinya apa? Trafficnya datang dari Indonesia dibersihkan di Indonesia. Traffic datang dari Malaysia, misalnya teman-teman buka e-commerce, terus ada penggunanya dari Malaysia datang. Traffic datang dari Malaysia, kalau memang lagi ada di DOS, itu dibersihkan di Malaysia dulu, baru dimasukin ke Indonesia. Artinya apa? Itu tidak ada penambahan latensi. Ya, kalau kita misalnya trafficnya dari Indonesia, cuman mungkin nggak ada scrubbing center dia, cloud-nya. Jadi dia dialihkan ke Singapura, gitu, baru dimasukin lagi ke Indonesia, kayak gitu. Jadi penambahan latensi. Kalau ini enggak, dan fokusnya biasanya kan kalau kita buka e-commerce di Indonesia, biasanya kan pasti pengguna juga datangnya dari sini kan, dari Malaysia, dari Singapura, maupun dari Southeast Asia country lainnya. Ini yang menyebabkan kita unggul karena di 3 negara ini sudah ada scrubbing center, jadi near source cleansing seperti itu. Dan kita provide lebih dari 10 terabyte di DDoS mitigation capacity, gitu ya, lebih dari 10 terabyte, gitu ya. Jadi kita nggak don't care berapa besar pun volumetric attack yang teman-teman alami, kita akan absorb seperti itu. Nah, jadi ini skenario deployment-nya. Jadi kita ada server, mau di IDC ataupun di Alibaba Cloud ataupun di cloud lain, ya. Di depannya ada anti DDoS, ya. Yang di-insert adalah clean traffic. Jadi serangan-serangan DDoS ini dia akan disaring. Jadi teman-teman bisa bayangin, DDoS itu kayak gimana? DDoS itu bayangin teman-teman buka toko, ya. Tapi di depan toko itu ada jutaan orang ngantri mau masuk, gitu, gedor-gedor pintunya. Itu bukan pengunjung toko teman-teman, itu orang-orang yang mau ngerusak, gitu ya. Atau hanya memenuhi jalannya aja. Kebayangkan pengunjung asli itu nggak bisa masuk. Itu DDoS, gitu. Jadi toko jutaan orang ngantri di luar. Wow, mau masuk. Nah, itu dia. Kayak gitu serangan DDoS kalau terjadi di aplikasi. Itu yang dibantu oleh Alibaba. Alibaba Cloud akan mengfiltering, akan membuka jalur bagi pengunjung yang benar-benar pengunjung ya. Jadi akan orang-orang yang mau mengunjungi itu ke toko akan dikasih masuk. Yang serangan-serangan itu nggak dikasih masuk. Seperti itu. Ya, jadi kita support layer 7 dan layer 4 setup ya. Global near source mitigation. Jadi dekat dengan dari si requestor. Seperti itu. Kenapa Alibaba Cloud? Karena kita juga sudah di-recognize oleh Forrester. Ya, jadi produk Alibaba Cloud itu sudah di-recognize sebagai contender di Forrester. Dan satu lagi, kita sudah punya service center di Indonesia. Seperti itu. Di sebuah global cloud provider ya. Nah, itu untuk DDoS. Nah, selain DDoS, kita juga ada yang namanya WAF. Jadi gini teman-teman. Kalau DDoS itu terjadi pada umumnya di layer 3 atau layer 4. Ya, network layer. Gitu. Tapi di layer aplikasi itu ada serangan juga. Dia bukan serangan DDoS, tapi serangan application attack, layer 7 attack. Contohnya kayak gimana? Si cross-site request forwarding, CSRF gitu ya, SSS attack gitu. Ada juga kayak SQL injection ataupun HTML injection, HTML defacing, web shell injection gitu. Top 10 OAuth lah, ya top 10 OAuth itu adalah application attack ya. Itu dihandle oleh WAF, ya, Web Application Firewall. Jadi di layer 4 dan 3 network ada anti DDoS, di layer 7 ada WAF. Dia sama kayak anti DDoS, dibuat di depan originnya, gitu. Jadi sebelum masuk difilter dulu oleh WAF, baru dimasukin ke origin. Dan implementasi pun cukup mudah, ya, dengan cara berikan IP public ataupun domain public si origin, kasih tahu ke sini, ke WAF, nanti WAF akan memberikan CNAME masukin ke DNS. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu refactoring, nggak perlu setting code, dan lain sebagainya. Nggak perlu.
Jadi kita bisa untuk memitigasi serangan-serangan seperti ini, CSRF, ya, XSS, file inclusion, dengan menggunakan web shell gitu ya, ataupun web tampering, SQL injection, stop dan OAuth seperti itu. Nah, kapabilitas kita ya, kita juga punya global server load balancer di sini. Kita juga punya API security, teman-teman juga bisa nge-define access control rule sendiri. Lalu kita juga sudah ada web attack protection dan juga bot management. Bot management ini penting kalau teman-teman mau menangkal serangan crawler. Biasanya e-commerce itu entah itu jualan baju apa kayak Tokopedia ataupun jualan tiket, itu banyak yang disambangi oleh bot, banyak yang mencoba mengcrawling konten teman-teman. Jadi website teman-teman tuh tinggi usage-nya, tapi bot semua isinya, kan kacau gitu kan. Nah, ada juga bot management. Yang kita bisa allow bot mana aja yang boleh di crawling. Misalnya kan yang kita allow tuh bot-bot yang dari untuk SEO misalnya kayak Google bot atau Yahoo bot gitu ya. Yang bot-bot yang memang tidak membebani website, hanya untuk mencek SEO gitu ya. Nah, tapi kalau bot yang jahat, yang dia nge-crawling page-nya kita, ya kita mitigasiin pakai ini. Kita juga ada account security, dan juga kita sudah ada basic anti-DDoS ya. Jadi biasanya sebelum dia dihandle oleh anti-DDoS premium, dia akan dihandle dulu oleh anti-DDoS basic yang kita. Kalau sudah lewat dari, kalau di Indonesia itu 500 mega ya threshold-nya. Kalau sudah lewat dari 500 mega baru masuk ke anti-DDoS premium. Serangan DDoS itu kalau dia serius, dia itu pasti di atas 500 megabyte volumetric attack-nya. Di atas giga terabyte level pasti itu volumetric attack-nya gitu. Kalau dia masih iseng-iseng masih bisa dihandle oleh anti-DDoS basic-nya kita. Jadi ini kemampuan kita ya, kemampuan yang diberikan oleh WAF. Kalau teman-teman lihat di sini, bagaimana cara kita melindungi? Kita sudah punya fitur yang dipunyai oleh WAF 1.0. Gitu. Jadi customized rules ataupun regis engine. Ini bisa di-provide oleh traditional WAF vendors ya. Lalu kita juga perkuat dengan menggunakan predefined policy. Kita punya ratusan predefined policy yang terkait ke spesifik CVE ataupun vulnerability. Kayak vulnerability di WordPress, di Magento, ataupun di framework terkemuka gitu. Kita sudah ada predefined policy-nya. Ada pre-filtering, ada defined filtering. Dan yang paling bagusnya lagi, kita juga sudah dilengkapi oleh big data. Jadi, produk WAF, anti-DDoS, dan juga security center yang akan saya bahas, sudah dilengkapi oleh big data. Di belakang itu ada mesin yang dia belajar sendiri. Dia tahu IP attacker-nya, dia tahu signature attacker-nya, dia juga tahu agent-agent yang bisa dipakai oleh attacker gitu. Pola serangan attacker dia juga sudah tahu. Jadi itu akan berdasarkan data tersebut itu akan memperkuat ya mesin-mesin yang digunakan oleh WAF-nya kita untuk mendetek serangan. Jadi dia bisa menganalisis traffic, lalu dengan menggunakan data dia akan menerapkan proactive defense, baseline modeling, ya ada juga mungkin unknown threat capturing kalau memang kita tidak sempat set rule-nya, tapi karena kita sudah tahu, sudah belajar dari mungkin dari traffic ataupun dari serangan di tempat lain, kita akan capture dan juga kita akan belajar lagi pola serangannya. Jadi WAF yang itu tuh WAF kita anti-DDoS-nya kita tuh akan terus belajar ya menggunakan big data yang ada di belakangnya seperti itu. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa address ya too many false positive. Jadi benar-benar yang kita drop adalah traffic yang memang itu malicious traffic gitu, bukan real visitor ataupun real user seperti itu. Dan kita juga ada bot protection yang tadi saya bilang, ya bisa diintegrasikan dengan menggunakan JavaScript langsung ke framework teman-teman, ataupun pakai SDK untuk aplikasi mobile yang teman-teman, ya. Dan di sini kita bisa set, sorry ya dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita bisa ada nanti apa namanya itu concern dalam bahasa Inggris kok. Kita bisa cek set nanti pola mitigasinya ataupun rule-nya seperti apa. Tuh. Bot mana aja yang kita allow untuk masuk di aplikasi ataupun website-nya kita, gitu. Nah, kenapa WAF-nya kita juga sudah direcognize di Magic Quadrant Gartner dan Forrester. Dan saat ini ya kita juga sudah 51% kita WAF-nya kita itu dipakai untuk melindungi di China dan juga Tokopedia. Tokopedia itu pakai WAF-nya Alibaba Cloud. Teman-teman bisa checklist nanti di website alibabacloud.com/customer, ambil yang dia di Indonesia. Akan ada Tokopedia nanti akan dijelaskan bagaimana Tokopedia memanfaatkan WAF-nya Alibaba Cloud untuk memprotek workload-nya mereka. Seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah security center. Jadi teman-teman kita tadi sudah belajar bagaimana cara kita mengamankan yang dari luar nih. Dari layer network ada anti-DDoS, dari layer aplikasi ada WAF.
bagaimana dari dalam host itu sendiri. Bagaimana cara saya mengamankan vulnerability, malicious, ataupun backdoor yang mungkin terjadi dari dalam aplikasi. Entah itu gara-gara library yang sudah tua, atau package-package yang belum terupdate, gitu. Itu sering. Log4j, kalau teman-teman ingat, itu adalah vulnerability yang terjadi dari dalam. Kayak gitu. Bagaimana cara kita mengamankannya? Kita menggunakan security center. Ya, workload security. Jadi, ini yang dipakai untuk melindungi host, VM, ataupun kontainer teman-teman. Gitu. Fiturnya banyak sekali, dari mulai threat detection, ya, SOAR, machine learning based scan engine, dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat. Ini fitur-fiturnya. Dia ada fungsi security prevention. Dia bisa mendetek dan mempatching vulnerability. Misalnya kalau teman-teman punya servernya itu ada library yang sudah obsolete, ataupun ada library yang bisa menimbulkan serangan, nanti automatic detect. Dan juga dia automatic patching kalau memang kita mau. Tinggal klik tombolnya patching, nanti dia akan patching sendiri. Teman-teman punya 100 server, punya ratusan server misalnya, semuanya kena vulnerability misalnya. Misalnya ada library yang obsolete. Ya, gimana bayangin kalau kita satu persatu patching ya? Repot. Dengan menggunakan security center, satu kali tombol klik, semua ke patching. Gitu. Dia juga ada security baseline check. Nanti dia akan memberikan rekomendasi. Oh, kamu ngebuka server ini ke luar, ataupun di sini servernya root-nya itu masih boleh login, harusnya nggak boleh. Atau, oh, kamu ngeset SSH-nya itu terlalu lama, timeout-nya, ataupun persistennya akan diberikan tapan sama dia. Oh, saya mendetek di dalam mesin ini kamu nginstal Nginx. Nginx itu ada sedikit kurang nih settingannya seperti ini. Nah, security baseline check akan diberitahukan. Jadi teman-teman ingat, Alibaba Cloud membantu para usernya untuk menerapkan security best practice seperti itu. Di sini kita juga ada threat detection, ya ada abnormal logon, ada website backdoor, virus detection, DOS attack detection, ada juga threat intelligence, dan yang paling penting juga adalah detection and response. Jadi kita bisa langsung ya dengan mengirim dia alert, kita tahu duluan. Kita bisa mengetahui sebuah vulnerability tanpa sebelum serangan itu terjadi. Kayak gitu. Lalu kita respon dengan menggunakan automated response-nya kita. Ya. Dan kita juga sudah ada security operation seperti mengirim security report secara harian, gitu ya. Dikirim security report-nya berapa server yang sudah kita lindungi, berapa yang ada vulnerability, berapa persen total keamanan semua server, gitu. Security configuration dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga kita juga ada fitur anti ransomware seperti itu. Nah, cara mengintegrasikannya itu cukup mudah, nggak seperti antivirus kebanyakan yang dia bisa menggunakan high resource, ya, di mana sebuah antivirus kan dalamnya kita ada antivirusnya, ada firewall, ada sandbox-nya, ya, ini di server. Kalau security center nggak, cukup buat agent ini kecil sekali. Engine-nya itu ada di backend-nya Alibaba Cloud, ya, ada antivirus sama sandbox-nya itu di luar dari server. Network-nya juga dikontrol oleh produk network-nya kita. Jadi kalau dibandingkan, kalau antivirus itu, kalau misalnya antivirus biasa itu high resource, kalau di kita Alibaba Cloud Security Center itu cuma low, ya. Dan kita detect based on host, platform, dan networks, dan unlimited capacity on the cloud. Dan dia satu konsol kita pakai untuk memitigasi semua server-servernya kita, untuk melindungi semua server-servernya kita ataupun kontainer-kontainernya kita. Ini key pertama. Key kedua ya, automated method. Jadi bayangkan kalau secara tradisional, kalau kita ada detect vulnerability, kita harus detect, lalu kita evaluate, oh apa ini? Vulnerability apa ini? Kenapa dia bisa terjadi? Baru kita setelah tahu, kita plan, ya, nge-fixingnya. Kita harus plan, oh ini kita bakal matiin servernya untuk restart. Baru kita backup dulu, kita patching, kita validate, kita release. Bayangkan kalau ini dilakukan secara manual di satu server. Bayangkan kalau ratusan server, ya, berminggu-minggu. Dengan menggunakan security center, kita bisa melakukan semua itu otomatis. Ya, kita cuma pilih aja mana. Kita pilih instance yang mana yang mau di-fixing. Nanti akan secara otomatis untuk meng-create backup, membuat instance B based on backup, ngebuat IP publiknya ke instance B, restart instance B, baru memfixing instance A, baru dibalikin lagi IP-nya ke instance A kalau sudah selesai, baru mendelete instance B. Itu otomatis dilakukan ya. Bayangkan, otomatis dan bisa paralel secara bersamaan di semua server. Ya, itu jadi kemampuan security center Alibaba Cloud. Lalu hardening practice, seperti saya bilang, dia juga akan membantu teman-teman untuk memberitahukan mana produk yang kira-kira belum aman, mana server yang kira-kira belum aman. Ya, dia ada OS baseline, database baseline, dia bisa mendetek with password. Kita juga sudah cover benchmark yang diberikan oleh CIS, ya,
ataupun MLPS untuk customer Go China. Biasanya kalau internasional itu pakainya CIS benchmark. Jadi hal-hal apa, faktor-faktor apa yang sangat kritikal menurut CIS itu akan diambil, dipelajari oleh Alibaba dan akan dicek ke semua servernya teman-teman ataupun ke semua kontainernya teman-teman. Seperti itu. Ya. Lalu kita juga ada container security, di mana kita bisa menerapkan DevSecOps ya. Kita scan dulu image-nya, setelah di-scan, kalau memang image-nya aman, kita kasih sign, kita berikan signature, baru kita push ke registernya sebelum dia di-deploy di server, dia akan validasi dulu signaturnya, seperti ini. Jadi ada developer, dia nge-build code itu dibuild pakai Docker, setelah di-push ke registry, dia akan di-scan, kalau ada scan, dia akan kasih reportnya, kalau scan-nya itu aman, dia akan sign image-nya, baru dia akan di-validate oleh security center sebelum dia di-deploy di host-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya signature-nya salah, atau signature-nya tidak tepat, nggak bisa di-deploy. DevSecOps ya. Ataupun kalau misalnya kita dapat, misalnya kalau setelah di-scan, ternyata ada vulnerability yang high, ya nanti dikasih tahu alert-nya ke CI/CD-nya teman-teman, ataupun ke Jenkins-nya teman-teman, ke Team City-nya, ke Circle CI-nya gitu, akan diberitahu, ataupun ke Slack-nya teman-teman akan diberitahukan. Oh, image ini ada vulnerability-nya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ya untuk network ada anti-DDoS, untuk aplikasi ada WAF, dan yang terakhir ada security center. Mereka bertiga itu berkombinasi joint force ya, untuk mengamankan workload teman-teman, untuk mengamankan e-commerce ya teman-teman. Jadi ini tiga yang paling basic yang sangat kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh e-commerce ketika mereka mau membuka site-nya ke publik, seperti itu. Ya, jadi kenapa? Ya, kalau bisa saya simpulkan ya, security itu faktor yang utama terjadi yang harus dikonsiderasi, karena kenapa? Dia itu dia itu tidak menyerang itu bukan gara-gara dia benci ataupun dia emang musuhan sama website teman-teman. Enggak, dia di luar sana ada gitu ya. Mengincar mana port-port yang vulnerable, ataupun ya ada orang yang mau ngetes gitu kemampuan dia untuk mempenetrate, atau juga memang yang sengaja mau nge-blackmail dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus siap ketika teman-teman membuka e-commerce keluar, harus siap. Yang duluan diamankan adalah dari segi network dengan menggunakan dua ini, dan dari segi host dengan menggunakan security center. Tiga ini ya berkombinasi. Dan ingat, ketiga produk ini bisa digunakan sekali lagi, nggak hanya memprotek load yang ada di Alibaba Cloud, tidak hanya itu, tapi load yang ada di cloud lain ataupun load yang ada di on-premise di data center punya teman-teman sendiri. Ya, ini bisa diintegrasikan ke sana. Oke, jadi sekian dari saya. Saya balikan lagi ke Aaron. Thank you. Oke, thank you so much Pak. Wah, sangat informatif ya. Mungkin ada yang saya highlight beberapa Pak. Mungkin yang dengan e-commerce, dengan coming up tanggal kembar ya Pak, untuk orang-orang yang jomblo tadi ya Pak bilang. Nah, itu sangat rentan untuk di-breach security-nya. Nah, makanya di Alibaba Cloud kita ada sediain beberapa security services, such as ada anti-DDoS, kemudian ada web capability, kemudian ada security center. Nah, ini nanti bisa membantu aplikasi kita, membantu website kita di masa-masa yang banyak customer-nya gitu ya.